Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Purningsi, saya dari program studi pendidikan matematika. Saya sekarang semester 2 di lokal PMT 2B. Nah, di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Nur Hasanah Bahtiar DRMAG. Nah, di video kali ini saya ingin membahas terkait adab, kemudian adab kepada orang tua dan juga guru, serta tanggung jawab seorang murid kepada gurunya. Sebelum kita masuki ke bagian-bagian materi selanjutnya, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu adab. Nah, jadi adab itu merupakan suatu tindakan, perilaku ataupun perbuatan yang di dalamnya itu mengandung unsur-unsur kehormatan, unsur kesopanan, norma-norma baik, serta nilai-nilai yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi adab ini sangat penting kita terapkan di kehidupan kita. Kenapa? Ada beberapa hal yang menyebabkan kita harus menjunjung tinggi adab. Yang pertama, dengan menjunjung tinggi adab, kita akan terhindar dari yang namanya kesombongan. Kenapa? Karena misalkan kita punya ilmu yang banyak, kita banyak tahu tentang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin orang lain tidak tahu. Nah, itu bisa menyebabkan kita menganggap remeh mereka yang tidak tahu jika kita tidak punya adab. Nah, kemudian yang kedua, adab itu juga merupakan pintu keberkahan ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, kita beradab. Nah, insya Allah ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita dengan cara yang baik dan akan mudah kita pahami, akan mudah kita cerna, sehingga kita akan dapat dengan cepat memahami ilmu-ilmu yang kita terima itu tadi. Nah, selanjutnya itu adalah adab kepada orang tua dan juga guru. Kita bahas dulu nih yang pertama terkait adab kepada orang tua. Kita sebagai anak, alangkah baiknya kita menjaga adab kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menghormati orang tua kita. Ketika orang tua kita berbicara, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan, kita simak baik-baik. Kita tidak menyela apa yang mereka ucapkan. Kemudian kalau ketika kita menjawab pertanyaan ataupun ketika kita ditanya sama orang tua kita, alangkah baiknya kita menjawab dengan nada yang lemah lembut, dengan nada yang sopan, dan paling utama tidak meninggikan suara dan tidak membentak. Kemudian yang kedua, kita taat dan patuh pada orang tua kita. Maksudnya di sini ketika kita diberi perintah ataupun diberi nasihat dari orang tua kita jalankan nasihat beliau, kita jalankan perintah beliau dengan catatan yang perintah ke arah positif ya teman-teman, bukan perintah yang ke arah negatif. Nah, kemudian kita juga turut serta membantu pekerjaan rumah. Supaya apa? Supaya pekerjaan rumah orang tua kita tuh tidak terlalu berat. Nah, kita pun juga tidak hanya sekedar duduk-duduk saja di rumah. Jadi kita juga membantu pekerjaan orang tua kita di rumah. Membantu pekerjaan orang tua seperti mencuci piring, kemudian menyetrika baju, dan sejenisnya. Tidak lupa pula sebagai seorang anak yang berbakti nih kan, kita haruslah mendoakan orang tua kita, kawan-kawan. Kita mendoakan orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Kemudian jika orang tua telah meninggal, kita sebagai anaknya itu harus menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat orang tua kita. Agar apa? Agar tali silaturahmi itu tetap terjaga. Yang kedua yaitu adab kepada guru. Kita sebagai murid, sebagai peserta didik, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, mahasiswi, kita harus mempunyai adab kepada guru kita. Orang yang sudah berjasa memberikan ilmunya kepada kita, orang yang sudah berjasa mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Nah, kita juga harus nih menjaga adab dan etika kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menghormati mereka. Ketika mereka sedang berbicara, kita dengarkan dahulu, kita simak dahulu apa yang ingin beliau sampaikan. Nah, ketika kita ditanya, kita harus menjawab dengan nada yang baik, dengan nada yang sopan, dan tidak membentak-bentak. Kemudian yang kedua, kita menyimak apa yang telah beliau sampaikan. Misalnya nih, dalam sebuah pembelajaran, guru kita sedang menyampaikan materi. Nah, kita harus memperhatikan, kita simak ketika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang tidak kita pahami, kita bertanya dengan baik, dengan nada yang baik kepada guru kita, maka guru itu akan senang. Kemudian
Kemudian ketika kita berjumpa dengan guru kita menegurnya, kalau perlu kita salam mereka. Kemudian sebagai seorang murid kita haruslah menghargai guru kita dan dengan tidak lupa mendoakan mereka pula. Mendoakan guru kita supaya guru kita sehat selalu, diberkahi segala hal yang telah dia lakukan untuk kita. Kemudian ketika kita diberi nasihat, ketika kita diberikan perintah gitu kan, kita kerjakan, kita dengarkan nasihatnya, kita kerjakan perintahnya dengan catatan perintah-perintah yang positif ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita nih sebagai murid, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, orang yang mencari ilmu, ya kita juga punya tanggung jawab ataupun tugas kita. Yang pertama adalah kita harus belajar bersungguh-sungguh. Kita mencari ilmu, kita belajar bersungguh-sungguh dari guru kita, orang yang telah berjasa memberikan kita ilmu-ilmunya. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati guru, kemudian menyayangi guru. Kita harus menjaga sikap dan perilaku kita kepada guru kita, orang yang berjasa dalam memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita harus disiplin dan tepat waktu. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah, kita harus tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, kita harus menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapian, kebersihan diri kita ataupun kebersihan lingkungan sekolah. Nah, begitu juga dengan kerapian. Selain menjaga kerapian diri, kita juga harus menjaga kerapian di lingkungan sekolah. Kemudian berpartisipasi aktif. Nah, ini biasanya di dalam kelas kita sebagai pembelajar kita harus berpartisipasi aktif. Nah, kenapa? Karena pembelajaran itu akan sangat menyenangkan ketika guru dan murid itu saling berpartisipasi. Mereka saling aktif, saling bertanya, kemudian menjawab. Jadi kita sebagai murid kita harus bisa menjadi orang yang aktif di kelas gitu. Kita harus membantu komunikasi kita dengan guru supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi. Dan itu juga termasuk tata cara kita untuk menghormati ataupun menghargai guru gitu. Nah, itulah tadi isi dari video kali ini. Saya pribadi mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.